فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Al-Babut Tasi' wal Ishrun, bab yang ke-29. Bab man adraka minas sholati raka'ah, orang yang mendapatkan satu rakaat dari sholat. Yaitu ini menunjukkan keluasan rahmat Allah dan betapa penyabarnya Dia, yang mana Allah memberikan masa yang panjang untuk hamba bersenang-senang dan sebagainya, persiapan. Tapi ada saja yang kemudian entah ada udurkah atau bagaimana, dia sholatnya hampir terlambat, hanya mendapatkan satu rakaat sebelum waktunya habis. Dengan rahmat Allah, dia dinilai telah mendapatkan sholat, tinggal bayar hutang saja. Tidak seperti hukum yang berlaku di kalangan manusia. Kalau terlambat, yaitu bekerja, misalkan bekerja dari jam 9 hingga jam 2 misalkan. Tapi kalau dia terlambat, datangnya mungkin jam 9:30, maka sudah dilarang masuk di beberapa tempat. Dan dianggap hari itu dia tidak hadir sama sekali. Atau mungkin yang sekolah-sekolah itu langsung dilarang untuk masuk. Tapi di tempat yang lain ada yang diberi izin masuk, tapi dihukum lebih dahulu. Tapi Allah Ta'ala maha pemurah, maha baik dan seterusnya. Walaupun pahala bertingkat-tingkat tentunya, tidak sama antara orang yang bersegera menuju kepada sholat sehingga sholat masih pada waktunya, sepanjang rakaat hingga salam masih di waktunya, dengan orang yang hanya mendapatkan satu rakaat. Allah tidak sampai menghukum dan masih memberikan pahala, tetapi tentunya tidak seperti pahala orang yang datang dengan bergegas mendekatkan diri kepada Allah. Ini untuk yang memang layak, dan ini hukum umum. Adapun perinciannya, ya lihat dalil-dalil yang lain. Thayyib. Qala rahimahullahu ta'ala, al-hadisu samanun ba'da khamsimi'ah, 580. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Misri at-Tinisi, asbatul Misriyin wa asbatu al-Asyamiyin, murid terbaik terkuat di Syam dan murid terbaik di Mesir. Qala akhbarana Malik, dan memang Abdullah bin Yusuf termasuk murid terbaik yang meriwayatkan Muwatta Malik. Padahal Imam Malik di Madinah. Abdullah bin Yusuf juga sempat tinggal di Madinah, cuma tak tahu apakah mencapai 4 tahun atau tidak untuk dikatakan Madani. Akhbarana Malik, Abu Abdillah, Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas bin Malik al-Asbuhi, al-Yamani summal Madani. Ani bin Syihab, dan Malik memang min asbatin nasbi Ibni Syihab. Ibnu Syihab Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab az-Zuhri al-Madani Asyami. Tayyib. Minat tabi'in, min sigharit tabi'in. An Abi Salamah bin Abdirrahman. Ini belum kita baca kan memang ya hadis ini. Dari Abu Salamah bin Abdirrahman, namanya Abdullah bin Abdirrahman bin Auf az-Zuhri juga. Min kibarit tabi'in. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Abdurrahman Ibnu Sakhar ad-Dausi al-Yamani summal Madani. Jadi semuanya Madaniyun kecuali Abdullah bin Yusuf. Beliau Syami, Misri. Tak tahu apakah sudah mencapai 4 tahun di Madinah atau tidak sampai. Beliau sempat tinggal di Madinah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat. Dinilai dia telah menjalankan kewajiban. Tinggal tergantung hutangnya ya, tambah 3 kah atau tambah berapa, tergantung hutang berapa di situ ketika dia tertinggal. Dan ini telah dibahas pada pertemuan yang lalu. Kita langsung saja masuk ke hadis berikutnya, bab berikutnya, al-babus salasun, bab as-sholati ba'dal fajri hatta tartafi asy-syams. Salat setelah subuh
sehinggalah matahari itu meninggi. Yaitu apa? Yaitu disunahkan sholat sunnah, mungkin sholat duha atau sholat-sholat yang lain. Yang penting bukan ketika matahari terbit. Al-hadisul hadi wal khamsun ba'da al-hadi wasamanun ba'da khamsimi'ah 581. Haddatsana Hafiz ibnu Umar. Yaitu beliau adalah Abu Umar al-Basri, siqah Hafiz bin Umar. Kalau haddatsana Hisham an Qatadah, Hisham dari Qatadah berarti adalah Hisham bin Sambar ad-Dustuwai. Beliau adalah Abu Bakar Hisham bin Sambar ad-Dustuwai al-Basri min asbatin nasfi Qatadah, termasuk murid terbaik Qatadah. Qatadah punya 3 murid terbaik. Yang paling hebatnya adalah Sa'id bin Abi Arubah al-Basri. Yang nomor 2 adalah ini Hisham bin Sambar ad-Dustuwai. Yang ketiga adalah Syu'bah ibnul Hajjaj al-Wasiti al-Basri. Tayyib. Dustuwai yaitu beliau suka mengimport kain dari Dustuwa. Dustuwa yaitu di Syam, di Persia. An Abil Aliyah. Qatadah sendiri tabi'i, meriwayatkan dari tabi'i, macam yang tadi ya. Ibnu Syihab dari Abi Salamah, tabi'i meriwayatkan dari tabi'i. Abul Aliyah beliau adalah Rufai' bin Mihran al-Basri. Beliau mendapati masa jahiliyah. Beliau masuk Islam di zaman Umar ibnul Khattab. Abul Aliyah berjumpa sejumlah sahabat. Terkenal kalamnya dalam fikih, dalam hadis juga punya riwayat-riwayat. Beliau siqah, hanya saja ada hadis yang keliru, ma'ruf. Tak ada orang yang tidak keliru. Dan beliau juga kalamnya bagus di dalam masalah sunnah, kekukuhan terhadap sunnah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Tayyib al-Hashimi. Qal syahida indi rijalun mardiyun. Telah bersaksi di dekat saya para tokoh yang diridhai. Wa ardahum indi Umar, dan yang paling saya ridhai adalah Umar. Ini riwayat sahabat dari sahabat. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang anis sholati ba'da subuh, dari mengerjakan sholat setelah subuh, hatta tasyruqas syams, sehinggalah matahari itu terbit. Tentunya terbit kemudian apa? Mencapai apa? Qadrar rumah atau qidar rumah, setinggi tombak, seperti dalam riwayat-riwayat yang lain. Wa ba'dal asar, Nabi melarang mengerjakan sholat setelah asar hatta taghrub, sehinggalah matahari itu terbenam. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun kita diperintahkan untuk banyak sholat, banyak berzikir, tapi sholat ada ketentuannya. Di antaranya adalah jangan sampai tasyabuh bil kufar, menyerupakan diri dengan orang kafir. Yang mana orang kafir pada waktu orang kafir tertentu, mereka sujud kepada matahari tatkala matahari terbit, sujud pada matahari tatkala terbenam. Maka kita dilarang untuk menyerupai mereka walaupun tidak ada niat itu. Seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Iqtidha. Walaupun boleh dikatakan tak ada muslim yang niat meniru orang kafir di dalam masalah sholat ketika waktu terbit ataupun waktu terbenam. Tapi yang terpandang bukan niatnya kali ini. Yang terpandang adalah hukum, yaitu fi'il zahirnya. Secara zahir dia ibadah di waktu orang kafir, ibadah pada matahari, maka kita dilarang untuk itu. Tapi tunggu dulu sehinggalah matahari agak tinggi sedikit. Kata Imam Ibnu Utsaimin, tunggu kurang lebih mungkin 10 menit atau 15 menit diperkirakan. Barulah kemudian sholat. Ini adalah sholat apa? Yaitu sholat yang mutlaqah. Adapun sholat yang dzawatul asbab, yang memiliki sebab, maka boleh. Dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah. Adapun kelompok Ahnaf, Hanafiyah mengatakan walaupun dawatul asbab tetap dia tak boleh. Walaupun dawatul asbab ada sebabnya, mungkin tahiyatul masjid atau mungkin sholat tawaf ataupun sholat wudhu ataupun istikharah dan sebagainya, tak boleh. Tapi yang betul boleh, karena dalil banyak menunjukkan bahwasanya pelarangan yang ada di hadapan kita ini, dia telah dikhususkan dengan berbagai dalil yang lain.
Buktinya apa? Nabi pernah selesai sholat asar, beliau masuk ke rumah Ummu Salamah. Hadisnya riwayat Imam Muslim dan lain-lain itu. Kemudian sholat. Ketika Ummu Salamah menanyakan masalah itu, maka Rasulullah mengatakan, ini adalah sholat ba'diyah duhur saya. Saya tadi disibukkan untuk mengurusi para tamu sehingga tidak sempat itu. Maka ini sebagai penggantinya. Menunjukkan bahwasanya qada'ul fawaid itu dilakukan di situ. Walaupun qada'ul fawaid yaitu membayar apa yang luput. Walaupun sholatnya sholat sunnah. Karena Nabi sudah biasa mengerjakan ba'diyah duhur. Ketika terluputkan maka beliau menggantinya dengan setelah asar. Menunjukkan sholat yang memiliki sebab itu boleh dilakukan. Walaupun di waktu yang terlarang. Karena niatnya memang bukan mencari waktu terlarang. Niatnya ingin mengerjakan sebab tadi. Baik. Demikian pula yang setelah asar. Polanya seperti itu. Tunggu hingga matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, maka sholat qobliyah atau mungkin sholat tahiyatul masjid kah atau apa, baru kemudian sholat maghrib dan yang semacam itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Untuk yang berikutnya, apa kita habiskan ini pembahasan sanadnya. Kalau haddatsana Musaddad, ini untuk cetakan ini numbernya tidak diberi number. Walaupun cetakan lain diberi number, tapi hadisnya sama, kita habiskan sekalian. Haddatsana Musaddad, beliau adalah Abul Hasan Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid al-Basri, siqatun sabtun imam. Qala haddatsani Yahya, yaitu Yahya bin Sa'id al-Qattan. Yahya bin Sa'id bin Farrukh al-Qattan, beliau adalah Abu Sa'id. Beliau adalah asbatun nas fi Syu'bah, murid terbaiknya Syu'bah. Termasuk walaupun bukan terbaik secara mutlak, yang secara mutlak tentunya adalah siapa? Muhammad bin Ja'far al-Basri, Abu Bakar. Ini Yahya bin Sa'id, beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, Imam Ilal, beliau juga Imam Fiqih, Imam Ibadah dan seterusnya. An Syu'bah, Amirul Mukminin fil hadis, Abul Khattab. Oh iya ya, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abul Khattab, Al-Wasiti al-Basri. Kemudian wa Qatadah, Syu'bah asbatun nas fi Qatadah, seperti dalam riwayat seperti yang telah kita bahas tadi. Wa Qatadah bin Di'amah as-Sadusi. Afwan, ana malah terlupakan sendiri ya. Yang Qatadah bin Di'amah. Iya, beliau adalah asbatun nas, apa itu istilahnya, asbatun nas fi Anas. Beliau adalah tabi'i. Syu'bah adalah Abu Bistam. Kalau Qatadah baru Abul Khattab. Iya, Syu'bah Ibnu Hajjaj Abu Bistam al-Basri al-Wasiti. Kalau Qatadah adalah Abul Khattab. Tamam. Kalau sami itu Abul Aliyah, yaitu Rufai' bin Mihran al-Basri tadi, dari kalangan kibarut tabi'in, hidup di masa jahiliyah juga. Ani bin Abbas, kalau haddatsani nasun bihada, sekelompok orang memberi saya hadis tentang ini, yaitu larangan dari mengerjakan sholat setelah terbit, setelah subuh, yaitu setelah sholat subuh hingga matahari terbit, dan larangan dari mengerjakan sholat asar, larangan mengerjakan sholat setelah sholat asar, bukan setelah asar maksudnya waktu asar habis, tapi setelah sholat asar hinggalah matahari terbenam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.